pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sebanyak 38 karateka terbaik Sumsel ikuti seleksi untuk meraih tiket menuju Kejurnas PB Forky. Mulai bulan depan, tagihan layanan limbah Tirtamusi diberlakukan. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Februari 2025. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Sebanyak 38 karateka terbaik Sumatera Selatan ikuti seleksi untuk meraih tiket menuju Kejurnas PB Forky di Pekanbaru, Riau bulan April mendatang. Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Forky Sumatera Selatan menggelar seleksi ketat untuk memilih atlet karate terbaik yang akan mewakili daerah mereka di kejuaraan nasional PB Forky di Pekanbaru pada 14 hingga 17 April 2025 mendatang. Seleksi berlangsung di Aula DPD Nasdem dan diikuti oleh 40 atlet karate dari berbagai perguruan di Sumsel. Sekretaris Umum Forky Sumatera Selatan, Yanwarsa, mengatakan 40 atlet yang mengikuti seleksi adalah hasil pemantauan ketat dari Wakil Ketua 1 Forky Sumatera Selatan bersama tim Binpres. Pemantauan dilakukan melalui kejuaraan daerah dan proses talent scouting berdasarkan promosi dan degradasi. Yan mengungkapkan para atlet yang masuk kualifikasi seleksi adalah 2 atlet terbaik setiap kelas hasil kejuaraan daerah Forky Sumsel yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024 lalu. Kami ambil 1-2 setiap juara. 1-2. Juara 1, juara 2. Terkecuali yang juara 1 dari Lampung, berarti kami ambil yang juara 2 ya. Misalnya di Lampung 1-2 dari Lampung, berarti kami ambil 3-4. Jadi kita abaikan seakan-akan itu kita keluarkan. Jadi kalau dia memang juara 1, kita ambil juara 2 dan 3-nya. Itu. Yang terbaik tiap kelas? Yang terbaik tiap kelas. Yang juara 1, juara 2. Begitu juga kalau yang jelas sekali yang the best of the best atau BOB itu pasti. Mereka the best of the best itu memang terjaring dari awal, memang mereka dari juara di atas juara. Otomatis itu. Seleksi diadakan lebih awal agar atlet yang terpilih memiliki waktu yang cukup untuk menjalani latihan intensif. Dari 40 atlet yang dipanggil, 2 diantaranya berhalangan hadir. Nantinya 38 atlet yang mengikuti seleksi akan dipilih 20 atlet terbaik yang akan dipersiapkan untuk Kejurnas PB Forky. Rencananya 20 atlet terpilih akan mengikuti training center yang akan dipusatkan di Aula Bank Sumsel Babel dan Aula DPD Nasdem Sumsel. Yanwarsa berharap dengan persiapan yang matang, atlet karate Sumatera Selatan dapat meraih prestasi membanggakan di Kejurnas PB Forky. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, Kabid Pembinaan dan Prestasi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Sumatera Selatan, Dedi Wijaya mengatakan, Forky Sumatera Selatan akan menargetkan prestasi lebih baik di tahun 2025. Sebagai target, pihaknya masuk dalam kontingen Sumsel di ajang PON 2028 mendatang. Menurut Dedi, Forky Sumsel absen berlaga pada ajang PON 2024 lalu, karena itu memasuki awal 2025 yang juga didukung pengurusan baru. Forky Sumsel telah menggelar kejuaraan Piala Ketua Cabur Forky Sumsel. Kejuaraan tersebut diikuti hampir 2.000 peserta. Hasil dari kejuaraan tersebut juga akan diikutsertakan di kejuaraan tingkat nasional Piala Ketua Umum Forky pada April mendatang dengan mengirimkan 20 atlet terbaik. Nah, untuk Forky Sumsel, kita di bulan 4 ini kita akan ngikutin kejuaraan Piala Ketua Umum Forky, Bu, PB Forky. Di mana Pak? Itu di Riau, Bu. Di Riau. Sementara ini kan kita kan dari KONI Sumsel, ke depan kan ada proyeksi Forky diberi jatah 6 atlet dalam rangka untuk mengikuti kegiatan prapon kan, Bu. Nah, untuk kita ini kan memang untuk under 21 junior kadet untuk kejuaraan ini. Jadi target kita jelas pasti kita pengennya prestasi yang terbaik lah buat Forky Sumsel. Ya, pasti. Tapi
Selain itu, sebagai upaya lainnya dalam mencari bibit atlet terbaik untuk berlaga di PON mendatang, ditegaskan Dedi, Forky Sumsel menjaring atlet dari 25 perguruan karate do Sumatera Selatan. Menurutnya dari 20 perguruan tinggi tersebut juga akan diseleksi ketat untuk menghasilkan 6 atlet yang siap mengikuti pelatda yang dilakukan KONI Sumsel. Pendengar berikut ragam komentar masyarakat. Halo, saya Ami dari Palembang. Jadi setelah melihat berita tentang prestasi karate Sumatera Selatan di tingkat nasional ini ya, saya pribadi sangat bangga dan juga mengapresiasi kerja keras dari para atlet dan juga tim pembinaan Forky Sumsel ya dalam menyiapkan wakil terbaik untuk kejuaraan nasional PB Forky 2025 ini. Apalagi seleksinya ketat, dimana ini menunjukkan kalau Sumsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas atlet karate dengan sistem promosi ataupun degradasi serta pemantauan dari berbagai kejuaraan daerah. Saya pribadi sebagai masyarakat ya optimis kalau atlet kita yang terpilih ini nantinya siap bertanding di tingkat nasional. Harapannya semoga persiapan ini bisa benar-benar matang supaya Sumatera Selatan bisa meraih hasil yang maksimal di kejuaraan nasional nantinya, dan juga ini bakal menjadi bukti kalau pembinaan karate di Sumsel ini terus berkembang dan mampu mencetak atlet berprestasi yang mampu berdaya saing begitu. Halo, saya Tia dari Kenten. Dan tanggapan saya mengenai prestasi karate di Sumatera Selatan yang ingin maju ke tingkat nasional ini memang sangatlah luar biasa. Karena seperti yang kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini cukup banyak memiliki generasi muda atau anak-anak muda yang memiliki potensi luar biasa dalam bidang olahraga. Salah satunya yaitu karate ini tadi. Namun dalam hal ini untuk maju ke tingkat nasional tentu kita perlu yang namanya persiapan, yaitu berupa pemilihan atau taktik pemilihan dalam atlet ini sendiri tadi, terus juga kira-kira dalam hal pemilihan pelatihnya juga yang memang harus sudah tersertifikat atau terverifikasi lah dalam hal tersebut. Terus juga terkait dengan program pembinaannya yang memang harus terstruktur, terus juga terkait dengan dukungan finansial atau pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Terus terkait dengan pemanfaatan pusat pelatihan, yang mana kita tahu juga bahwa Sumatera Selatan ini kan punya yang namanya Jakabaring Sport City. Nah, di sana dapat kita gunakan untuk pelatihan-pelatihan tersebut juga. Dan yang terakhir mungkin kita dapat melakukan yang namanya evaluasi program pembinaan. Nah, kita juga bisa mencari tahu tuh kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan nantinya, kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam bidang olahraga kita ini tadi tuh kira-kira. Saya Aldi Mahendra dari Indralaya. Prestasi karate Sumatera Selatan di tingkat nasional sangat bergantung pada seleksi dan persiapan yang matang seperti yang dilakukan oleh Forky Sumsel. Proses seleksi yang ketat melibatkan 40 atlet dari berbagai perguruan, menunjukkan upaya serius dalam mencari atlet terbaik. Harapannya agar tim penyeleksi bekerja profesional dan memilih atlet tanpa tekanan, menunjukkan komitmen untuk menjaga objektivitas, yang tentunya akan meningkatkan peluang Sumsel dalam meraih prestasi. Dengan langkah-langkah yang diambil, harapannya karate Sumsel dapat berprestasi dengan membanggakan di Kejurnas PB Forky. Halo, saya Rosa dari Palembang. Jadi tanggapan saya tentang prestasi karate Sumsel di tingkat nasional ini, yang dimana ini salah satu perkembangan positif yang ada di Sumatera Selatan, terutama dengan seleksi ketat dan pembinaan yang serius seperti yang dilakukan Forky Sumsel ini juga menjadi upaya untuk memilih atlet terbaik melalui pemantauan kejuaraan daerah dan talent scouting, menunjukkan bahwa ini keseriusan dalam membangun tim yang kompetitif. Untuk mengulas lebih lanjut terkait kesiapan Forky, kita simak wawancara RRI bersama pengamat olahraga Sumatera Selatan Mei Rizal.
Baik, Bung Merizal selaku pengamat dan praktisi olahraga. Kalau kita melihat ini seperti apa berkaitan dengan kesiapan atlet dalam mengikuti kejuaraan Forky ini. Atlet Forky kita seperti apa nih Kak Mei? Ya, baik. Melihat ya perkembangan Forky di Sumatera Selatan, itu kan Forky itu kan terdiri dari beberapa perguruan ya. Tempat-tempatnya itu kan mereka perkembangan Forky saat ini cukup bagus dalam pembinaan cabangnya di cabang-cabangnya gitu. Sewajarnya kalau Forky itu sekarang saatnya untuk berkiprah di tingkat yang lebih tinggi di nasional kita saat ini. Nah, Kak Mei, kalau kita berbicara mengenai berkiprah tingkat nasional, ini menuju ke Kurnas 2025 ini seperti apa nih, Kak Mei? Ya, kalau dia sekarang kan Forky mungkin mempersiapkan dirinya untuk bagaimana menyiapkan atlet untuk nanti bisa siap terjun di Fornas nanti gitu. Oke. Itu kan dari beberapa perguruan itu kan sudah Forky-nya mungkin sudah mengumpulkan itu. Mencari atlet-atlet yang berprestasi nantinya. Oke. Kak Mei, satu lagi Kak Mei, kalau kita melihat ini karate atau mungkin bisa dikatakan Forky ini sendiri cukup tinggi nih minatnya, sama seperti halnya cabang olahraga sepak bola. Nah, kalau kita melihat ini untuk tingkat sekolah, tentunya apa harapan yang kita inginkan agar memang tumbuhnya bibit atlet yang lebih berkualitas ini, Kak Mei? Ya, usia sekolah adalah usia di mana saatnya mereka menimba ilmu, membutuhkan suatu pembinaan. Nah, kita lihat sekarang di usia-usia pelajar, itu banyak perguruan-perguruan dari Forky itu sendiri sudah berkembang di sekolah-sekolah. Kalau saya lihat perkembangannya sangat pesat. Ketika kalau hari-hari itu kita berjalan di Kota Palembang, itu banyak perguruan-perguruan ya, tempat-tempat anak-anak latihan karate di usia pelajar. Dia harapannya ke depan untuk misalnya pada kegiatan yang untuk pelajar itu kan ada Popnas, mereka bisa meraih medali nantinya gitu. Untuk karate sendiri, Kak Mei, kita melihat daerah mana nih yang berpotensi secara nasional yang mungkin menjadi lawan cukup tangguh untuk Sumsel nih? Ya, kalau di Sumsel kan masih di Kota Palembang juga ada di beberapa daerah, tapi yang dilihatnya menunjukkan ya di Palembang juga ada juga yang dari Muara ini ada di tingkat 2 di kabupaten. Mereka memiliki beberapa orang yang cukup bagus prestasinya. Nah, sekarang tinggal Forky bagaimana membina, karena banyak atlet pelajar itu yang tumbuhnya dari perguruan-perguruan sasana yang ada di daerah-daerah, dan karate ini kan banyak banyak perkumpulannya. Forky yang menyatukan perkumpulan. Nah, Forky yang memantau atlet mana yang layak untuk mewakili Forky Sumatera Selatan nanti. Balik lagi Kak Mei. Balik lagi Kak Mei, kalau kita melihat wilayah di luar Sumsel yang menjadi lawan tangguh untuk karate Sumsel sendiri, wilayah mana nih Kak Mei secara nasional mungkin? Ya, nasional kan misalnya DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, itu mereka mempunyai atlet yang sangat potensial, sangat bagus di tingkat pelajar gitu. Dan juga di Jawa Tengah gitu. Jadi daerah Jawa memang masih menguasai gitu, karena program mereka terstruktur gitu dengan baik gitu. Di samping itu ya ada di beberapa di luar Jawa itu ada juga yang berprestasi, tapi kecenderungan itu wilayahnya Jawa yang banyak gitu. Karena mereka membina atlet usia pelajar itu cukup bagus kita. Yang terakhir Kak Mei, harapan kita untuk kejuaraan karate tingkat nasional 2025 seperti apa nih Kak Mei? Ya, harapan saya kalau di tingkat nasional bermuncullah kalau atlet berprestasi dari Sumatera Selatan ini agar dapat kita persiapkan nanti untuk menuju PON di NTT-NTB nanti. Itu harapannya kita. Baik, terima kasih Kak Mei sudah bergabung bersama RRI. Salam olahraga, jaya. Salam olahraga, jaya. Sehat selalu, sukses selalu Kak Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Perumda Pasar Palembang Jaya akan memperketat pengawasan di sejumlah pasar di Kota Palembang.
Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya akan memperketat pengawasan di sejumlah pasar di Kota Palembang pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran keuangan terutama akibat pungutan liar. Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, Dedi Siswono, menegaskan komitmen pihaknya dalam menertibkan pungutan liar yang masih ditemukan di beberapa sektor seperti sektor keamanan, kebersihan, hingga iuran lainnya. Pihaknya ingin memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Kalau pasar yang dibawa Perumda Pasar itu ada 20 pasar gitu kan. Terindikasi memang terjadi banyak, memang ada beberapa kebocoran yang masih harus ditentukan oleh nilainya oleh inspektorat. Ini sebenarnya kebocoran ini sudah ditentukan oleh inspektorat pada audit periode tahun lalu. Jadi kami tinggal memperbaiki dari sisi kebocoran tersebut sehingga seluruh perusahaan itu menjadi PAD di Kota Palembang seperti itu. Menurut hasil uji petik yang dilakukan Inspektorat Palembang, kebocoran keuangan akibat pungli di pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Palembang Jaya mencapai 500 juta rupiah. Jumlah ini sangat besar sehingga perlu tindakan tegas untuk mengatasinya. Saat ini ada 20 pasar yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Palembang Jaya. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pengelolaan pasar menjadi lebih transparan dan efisiensi demi keamanan pedagang dan masyarakat. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Mulai bulan depan, Perumda Tirtamusi mulai menerapkan tagihan layanan limbah bagi ratusan pelanggan. Mulai Maret 2025, sebanyak 400 pelanggan Perumda Tirtamusi Palembang akan mulai menerima tagihan layanan pengelolaan limbah. Kebijakan ini berlaku bagi pelanggan yang telah tersambung dengan jaringan pipa limbah maupun pelanggan yang tergabung dalam program L2T2 atau layanan lumpur tinja terjadwal, di mana limbah mereka akan diambil secara langsung oleh truk tangki setiap 3 tahun sekali. Direktur Perumda Tirtamusi Palembang Andi Wijaya Adani menjelaskan bahwa tagihan limbah akan disatukan dengan tagihan air pelanggan. Dalam lembaran tagihan bulanan nanti akan terdapat kolom tambahan yang menunjukkan jumlah yang harus dibayarkan untuk layanan air bersih dan limbah. Namun tagihan ini hanya akan berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai pengguna layanan limbah. Bagi pelanggan yang tidak berlangganan layanan limbah, kolom tagihan tersebut tetap ada, namun tidak akan memiliki nilai tagihan. Perumda Tirtamusi ini akan pada bulan Maret nanti di dalam rekening air kami akan keluar juga rekening air limbahnya. Tetapi ini untuk yang belum mendapat layanan air limbah dia akan nol. Dia akan keluar aja ada tagihan air limbah tapi nol. Tetapi untuk yang sudah mendapat layanan, dia akan ada isinya sesuai dengan tarif masing-masing. Dari 400 pelanggan yang akan dikenakan biaya limbah, sebagian besar terdiri dari pelanggan niaga, belasan kantor pemerintahan, dan pelanggan rumah tangga yang tersebar di 3 wilayah prioritas utama, yaitu Jalan Merdeka, Jalan Radial, dan Sako Kenten. Rocky Pratama melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Jelang Lebaran, PT KAI membuka pemesanan tiket Angkatan Lebaran 2025 mulai 4 Februari 2025. PT Kereta Api Indonesia atau KAI membuka pemesanan tiket angkutan Lebaran mulai 4 Februari 2025. Pemesanan tiket untuk keberangkatan pada 21 Maret 2025 atau H-10 Lebaran. Tiket dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi kai.id, atau agen pemesanan tiket resmi lainnya. KAI Drip 3 Palembang akan mengoperasikan beberapa kereta. Rute yang tersedia mencakup kereta api Bukit Serelo dari Kertapati ke Lubuk Linggau pulang pergi, kereta api ekspres Raja Basa dari Kertapati ke Tanjung Karang PP, dan kereta api komersial Sindang Marga dari Kertapati ke Lubuk Linggau pulang pergi. Pelanggan diminta untuk memesan tiket sesuai dengan jadwal dan rute yang dipilih. Manajer Humas KAI Drip 3 Palembang, Aida Suryanti mengingatkan pelanggan untuk teliti saat melakukan pemesanan tiket seperti mengisi tanggal, rute, dan data diri dengan benar. Pelanggan juga dihimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memperhitungkan waktu yang cukup agar tidak tertinggal kereta.
Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan tiket. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin, termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak terlambat. Ditambahkan Aida, pelanggan hanya membeli tiket melalui aplikasi Akses by KAI dan agen resmi untuk menghindari penipuan. Loker stasiun hanya akan melayani penjualan tiket secara go-show 3 jam sebelum keberangkatan. Dan jika tiket masih tersedia, KAI berkomitmen untuk menyediakan tiket secara transparan dan terpercaya dengan kebijakan One Seat, One Passenger dan sistem boarding yang memastikan kesesuaian data penumpang dengan identitas. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi customer service di stasiun, kontak center KAI, atau melalui sosial media KAI 121. KAI siap memberikan pengalaman mudik yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi pelanggan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Harga gabah anjlok, petani Banyuasin tagih janji pemerintah untuk menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500. Petani di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tengah menghadapi penurunan harga gabah yang kian mengkhawatirkan. Padahal dalam kunjungan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu, pemerintah telah menjanjikan harga pembelian gabah kering panen atau GKP sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan harga justru anjlok hingga Rp5.100 per kilogram. Menurut Tukijo, salah seorang petani di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, harga gabah sebelum kunjungan Menteri masih di angka Rp5.500. Tetapi hingga hampir 3 minggu setelah kunjungan tersebut, harga justru turun tanpa ada langkah konkret dari pemerintah atau Bulog. Dengan modal produksi yang mencapai 22,5 juta per musim tanam, pendapatan petani saat ini hanya sekitar 50.000 per hari. Kondisi ini jauh dibandingkan dengan buruh di kota besar yang berpenghasilan lebih tinggi. Tukijo menegaskan harapan petani agar pemerintah segera mengambil langkah nyata sebelum puncak panen raya dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Sulhas ke sini, kami selaku petani jelas berharap banyak, karena dia juga sudah menyatakan bahwa gabah kering panen itu mau dibeli oleh pemerintah itu dengan harga Rp6.500. Tapi sampai saat sekarang sudah hampir 20 hari belum ada tindakan apapun, karena harga malah semakin melorot ke bawah. Pada waktu kunjungan pertama harganya 55, untuk saat sekarang ini 51, 52. Gitu. Jadi kami berharap dari Bulog atau pihak-pihak yang terkait segera turun ke bawah untuk mengambil hasil panen yang ada di Desa Banyurip, Kecamatan Tanjung Lago pada umumnya. Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Banyuasin Sukardi juga mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu lumbung padi nasional dan baru saja naik peringkat menjadi penyumbang padi terbesar ketiga di Indonesia. Namun, prestasi tersebut belum sejalan dengan kesejahteraan para petani. Di angka 6.500, tapi kenyataan hari ini tidak ada peningkatan, bahkan justru turun. Hari ini harga di angka 5.100 ya rata-rata. Ini belum di puncak panen raya. Kami khawatir nanti di 2-3 minggu berikutnya pada saat panen puncak raya harga anjlok kalau pemerintah tidak serius menangani ini. Apalagi Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu penyumbang padi atau gabah atau pangan secara nasional, dan alhamdulillah laporan dari Bupati Banyuasin kemarin yang tadinya di posisi keempat, alhamdulillah tahun ini Kabupaten Banyuasin di peringkat ketiga nasional, Pak, bukan Sumatera Selatan. Nah, kami berharap keberhasilan para pahlawan pangan ini di Kabupaten Banyuasin tentunya butuh penghargaan, Pak. Bukan hanya sekedar kami menerima penyumbang terbesar nomor 3, tapi petani kami ya pada hari ini belum merasakan kesejahteraan itu. Sebagai daerah penyumbang padi lebih dari 1 juta ton per tahun, Sukardi berharap pemerintah tidak hanya memberi penghargaan secara simbolis, tetapi juga menjamin kesejahteraan mereka melalui harga gabah yang stabil dan menguntungkan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
Informasi tadi mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, sebanyak 38 karateka terbaik Sumatera Selatan ikuti seleksi untuk meraih tiket menuju Kejurnas PB Porki. Mulai bulan depan, tagihan layanan limbah Tirta Musi mulai diberlakukan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.